Ini teman-teman tahu nggak ada yang lagi rame itu film barat yang lagi rame tapi ramenya di Indonesia gitu. Wah, ini dicekal, harus dicekal, ini nggak pantas untuk anak-anak, tahu nggak? Film Deadpool ya, itu nggak pantas untuk anak-anak, tahu nggak pantasnya kenapa? Tahu nggak? Kenapa ya? Aku nggak tahu. Ya emang, anak soalnya. ya itu emang bukan buat anak-anak gitu kan? Emang ini kayaknya orang tuanya kurang piknik nih, bawa anak-anak nonton Deadpool ke bioskop gitu, Pak, begitu kondisinya Pak. Dan setelah saya lihat di YouTube gitu ya, gitu kan, emang apa nih gitu kan acara gitu, ada adegan di mana si Polponya itu kan ada di kantor polisi gitu kan, diinterogasi sama polisi gitu kan, terus gitu deh dia ada bilang sesuatu yang tidak senonoh gitu si Polponya, dan ternyata saya lihat ternyata Bang Deadpool itu Bang Ipul ternyata. Terus saya lihat Bang Ipul bukan Deadpool. Itu salah. Aduh, Bang Tapi Ipul alih profesi. kalau misalkan kita buka smartphone gitu ya, lagi buka YouTube atau buka apa gitu, Facebook, udah tiba-tiba lemot gitu kan, kenapa nih lemot? Oh, ternyata belum bayar ya, Bah ya. Belum bayar. Gak usah curhat di sini tuh kan, nggak ada yang mau bayarin juga. Enggak. Susah. Kadang suka lemot gitu, apalagi kalau di tempat-tempat yang kurang sinyalnya gitu. Wah, ini sinyal, waduh 3G ini pasti itu udah lemot banget gitu. Kalau dulu 3G wah udah oke gitu ya. Sekarang ada yang lebih dari 3G itu. Benar. Ada yang namanya 4G. 4G. Tahu nggak 4G? Ada yang tahu 4G nggak? Stenovi tahu 4G nggak? Tahu 4G LTE. Bapak yang di tempat tahu 4G mungkin? Oh, nggak tahu gitu. Nggak tahu. Jangan menghina gitu dong. Tahu Iya. 4G? 4G LTE udah gitu aja pokoknya. Gitu aja. Ya, Nah, pokoknya. kabarnya nih ya, kabarnya 4G ini itu buatan asli orang Indonesia loh penemunya itu. Boleh kasih tepuk tangan nggak? Kasih tepuk tangan dulu. Dan beliau itu adalah Bapak yang di depan ini. Luar biasa sekali gitu. Bisa menghadirkan beliau di acara ini. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Pak Hamid penemu dan pemilik resmi. Ya, hak paten 4G, hak paten 4G. 4G. Ya. Oke. Ya. Ya, sebelum Pak Khairul menyampaikan materi sharing, ada baiknya pesan dari panitia berfoto dulu gitu, Oh, gitu? katanya. Foto dulu. Iya. Foto dengan siapa? Dengan kita kali ya, ya sama Pak Khairul. Ya Pak. Mungkin sudah tahu ya, beliau adalah Dr. Engineering Khairul Anwar, atau kita akrab biasa dipanggil Pak Khairul atau Mas Khairul. Jadi beliau ini kelahiran di Kediri 22 Agustus, tahunnya rahasia. Insya Allah nanti beliau akan memperkenalkan biodata diri juga. Kemudian beliau ke sini juga membawa sekaligus istri beliau. Nah, beliau adalah Ibu Yayu. Jadi sekaligus istri beliau adalah ketua Forum Lingkar Pena Jepang. Jadi kalau teman-teman yang suka baca buku Asma Nadia ya, itu Forum Lingkar Pena. Ini untuk area Jepang, beliau adalah ketua Forum Lingkar Pena Jepang. Kebetulan sekalian kesini, jadi saya minta tadi Ibu sekalian deh berkenan untuk sharing informasi ke kita. Alhamdulillah beliau berkenan. Nanti silakan yang hobi-hobi menulis itu ya. Nanti beliau banyak proyek buku dan bukunya banyak sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Khairul dan Ibu Yayu, kami persilakan untuk ini bukan kursi panas, kursi untuk sharing dulu ya. Jadi kami persilakan. Tepuk tangan dulu ya buat beliau. Baik, ini beliau sudah berada di kursi panas. Ini insya Allah, jadi beliau adalah motivator yang luar biasa. Di samping juga kesuksesan beliau ya di dunia keilmuan ya. Beliau saat ini jadi associate professor di JAIS, University di JAIS. Beliau alumni dari ITB. Ya, ini ada yang dari ITB ya. Ada ya. Beliau asli dari Kediri ya, yang dari Kediri.
Nggak ada juga. Ya, beliau menamatkan S2 dan S3 di Nara University. Jadi beliau ada kisah-kisah yang sangat menarik, nanti bisa di-share ke kita untuk memotivasi kita. Kemudian untuk materi kedua ada Bu Yayu, nanti bisa memperkenalkan. Gak enak rasanya memperkenalkan istrinya Pak Khairul. Jadi, izin dulu sama Bapak ya. Jadi mungkin Ibu langsung atau Bapak nanti bisa diperkenalkan. Takut salah ya. Salah ya Bu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Pak Khairul memberikan materinya. Yang ngantuk ini matanya dijaga dulu. Saya kebetulan yang ngantuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PBI Shizuoka, Mas Anung. Kemudian terima kasih kepada Mas Chandra, Ketua PBI Jepang. Dan terima kasih kepada teman-teman panitia. Dan selanjutnya terima kasih pada teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semuanya. Mari kita beri aplaus kepada semua yang telah berkontribusi. Nah, sesuai dengan tema seminar kita, ya, jadi saya memberi agak modified version dari judul kita adalah The Best Way to Study and be successful student in Japan. Dari judul ini kita lihat ada dua keyword. Yang pertama adalah the best way. Waktu saya baca the best way, berarti kita harus bikin perbandingan ya, terhadap teknik yang lain untuk bisa sekolah di Jepang. Nah, tadi di belakang saya juga melihat ada program kuliah gratis dari Shizuoka University tadi ya. Itu juga termasuk salah satu jalan. Nah, nanti saya akan bicarakan tentang the best way tadi ya. Itu apakah lewat beasiswa, atau apakah lewat project, atau apakah lewat hal yang lain gitu ya. Nah, ini agar tidak ganggu ya, saya akan hapuskan ini screensavernya dulu ini. Saya nggak ada yang jagain mic-nya ya. Luar biasa. Ada Pak di luar. Screensaver. Never. Oke. Nah, ini ya judul seminar ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan berkah, dan kita mendapatkan saudara. Amin. Nah, kalau tak kenal ya, maka ta'aruf ya. Jadi berta'aruf kita. Ya, saya lahir di Kediri ya, di Jawa Timur ya. Ini di sebelah kiri saya ada istri ya, Bu Yayu dari Teknik Kimia ITB. Kemudian kami punya anak 4 ya. Dulu itu anak saya memenuhi deret aritmatika. Ada yang tahu deret aritmatika seperti apa? Jadi kuncinya dari deret aritmatika itu ada yang namanya delta ya, delta atau selisih. Jadi anak saya ini memenuhi deret aritmatika dengan beda atau selisih 1,5 tahun. Cuma ini dengan lahirnya anak yang keempat ya, ini menjadi deret baru. Wallahu a'lam apakah yang terakhir ini menghentikan deret aritmatika atau di masa depan, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kita punya anak 4 dan merasa sudah cukup dengan anak 4 nih untuk sementara. Jadi ceritanya begini teman-teman, di sini anak yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Jadi 101 ya. Nah, itu kalau di Jawa Timur ya, itu ada kepercayaan bahwa 101
harus diruat. Terus saya bilang ke ibu saya, Bu, di dalam Islam tidak ada cerita seperti itu hanya ada di dalam kisah pewayangan. Ada yang tahu kisah wayang? Saya itu termasuk sangat paham kisah wayang ini. Makanya saya bisa menyampaikan seperti ini kepada ibu saya, bahwa kalau di dalam kisah wayang, kalau punya anak sendang kapit pancuran ya, kalau 101 itu sendang kapit pancuran, kalau 010 pancuran kapit sendang. Nah, kalau seperti itu katanya dimakan Batara Kala atau dimakan Bathara Kala. Nah, jadi agar tidak dimakan harus diruat katanya. Saya sampaikan, Bu, itu hanya kisah wayang, tidak ada dalam the real life. Nah, kalau dalam kisah wayang kan Batara Kala itu makan anak yang hanya satu. Sebenarnya dia jahat, jadi agar tidak makan sembarangan dikasih makan yang 5 jenis ya. 1 laki-laki, 1 perempuan, kemudian laki-laki atau perempuan 2, entah susunannya 10 atau 01 ya. Terus 101 atau 010, dan yang ketiga adalah laki-laki semua atau perempuan semua. Yang kelima masuk 5 orang. Makanya kalau teman-teman tahu kisah namanya Pandawa, itu termasuk salah satu dari jenis menu yang disantap oleh Batara Kala. Nah, tapi karena Pandawa itu sakti, Batara Kala tidak pernah berhasil memakan. Jadi saya sempat bilang, Bu, kami ini insya Allah sakti juga, tidak akan dimakan oleh Batara Kala. Nah, akhirnya ibu saya, walau alam ya, mungkin namanya sudah orang tua, jadi kalau sudah khawatir, jadi berdoanya mudah-mudahan saya punya anak keempat. Nah, kalau saya berdoa, ya Allah, saya 3 saja cukup. Jadi kalau saya bayangkan doa kami naik ke langit, kemudian sama Allah Subhanahu Wa Taala diadu di langit, doa mana yang dikabulkan. Dan namanya doa orang tua itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kami punya anak yang keempat. Jadi kalau adik-adik semuanya jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena orang tua doanya makbul. Jadi saya berharap setelah datang ke seminar ini, nanti pulang nelpon bapak dan ibu masing-masing ya, minta doa restu, gitu ya. Itu keyword pertama ya. Nah, terus ya, kalau tak kenal maka ta'aruf ya, saya ta'aruf lagi ya. Jadi saya lulus dari SMP Negeri 1 Kunjang tahun 93, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kediri, kemudian melanjutkan ke Teknik Elektro ITB, kemudian melanjutkan ke bekerja ya di PT Astragrafia IT di Jakarta ya, 2 tahun, kemudian menempuh sekolah bahasa di Tokyo Institute of Technology. Aslinya ya, setelah belajar bahasa, saya sebenarnya ini pengen masuk Tokodai, Tokyo Institute of Technology Tokodai, dengan beasiswa dari Panasonic. Nah, syaratnya adalah lulus ujian bahasa Jepang dan diterima oleh salah satu university di Jepang. Nah, waktu itu tidak lulus masuk Tokodai, makanya ini warnanya merah. Masa suram ya kalau. Nah, ini tidak lulus masuk Tokodai, padahal ya saya lulus dari ITB termasuk salah satu mahasiswa berprestasi utama ya, terbaik dari Fakultas Teknologi Industri dan 3 besar dari ITB ya, dan dipercaya untuk memberikan kuliah di dalam wisuda ITB tahun 2000. Kok ternyata di Jepang tidak lulus ujian. Nah, saya waktu itu malu ya, malu di Indonesia termasuk mahasiswa terbaik. Kemudian datang ke Jepang itu atas beasiswa Panasonic ya, hanya dipilih 5 terbaik dari tiap negara. Indonesia 5, Filipina 5, Malaysia 5, Thailand 5, Vietnam kalau Vietnam 3. Kemudian Cina 9. Ya, Cina 9. Nah, ternyata kok tidak lulus di Jepang. Nanti kalau pulang malu gitu. Akhirnya saya, ya Allah, hikmah apa yang kira-kira Engkau akan berikan kepadaku gitu.
Akhirnya saya pindah university ya ke NAIS ya, dan saya bisa lulus master hanya 1,5 tahun dan menyelesaikan semua kuliah hanya dalam 1 semester. Ya, kemudian habis itu riset ya, kemudian menjadi mahasiswa lulusan terbaik di NAIS. Kemudian setelah itu ya, saya submit paper ke Amerika, mendapatkan penghargaan dari Amerika. Ya, padahal saingan saya adalah orang Tokyo Institute of Technology dan orang Tokyo Daigaku ya, waktu di Amerika. Ternyata yang menang saya berasal dari negeri yang baru, university yang baru ya di NAIS ya, dan tadinya tidak lulus dari Tokuda. Gitu. Nah itu mungkin hikmahnya adalah ya itu kemudian teknik saya diadopsi menjadi standar internasional ya, untuk wireless communication ya, terutama untuk sistem komunikasi satelit sama terestrial, dan itu menjadi dasar dari teknologi 4G ya, yang sekarang kita pakai. Nah waktu saya mengusulkan teknologi itu juga dihina oleh moderator malah, chairman dari International Conference, bahwa ini teknologi yang mubazir gitu. Jadi saya itu mempropose 2 Fourier transform ya. Karena aslinya kalau yang teman-teman pakai wifi itu hanya pakai 1. Nah kenapa saya mempropose 2? Itu karena kalau teman-teman hanya pakai 1 nanti powernya itu ada yang namanya overshoot power. Jadi ada beberapa saat yang powernya sangat tinggi, kemudian rendah lagi, kemudian tinggi lagi. Nah itu merugikan di dalam amplifier. Kemudian saya berpikir gimana cara menghindari yang namanya overshoot ya, seperti tadi. Karena kalau teman-teman ada power yang sangat tinggi dan teman-teman tidak cadangkan power di situ ya, maka ketika power tadi terpotong, sinyal yang diterima di receiver itu rusak. Jadi saya propose 2 FFT untuk menghindari itu, dan efisiensi power luar biasa bagus. Kemudian errornya juga sedikit. Tapi orang memandang bahwa ini tidak ada gunanya. Itu tahun 2004, 2005. Nah, ketika tahun 2007, 2008 keluar standar 4G, dan itu pakai 2 FFT tadi. Dan yang sampai teman-teman sampai pakai sekarang itu pakai konsep 2 Fourier transform. Kalau 4G-nya 4G LTE ya. Kalau 4G yang lain saya nggak tahu pakai teknik apa mereka. Nah itu dasarnya saja yang saya temukan. Ya, FFT. Kemudian orang-orang kan mengembangkan tambahin macam-macam ya, di 4G. Nah itu hikmahnya ketika saya tidak lulus dari Tokuda. Ya. Jadi kalau nanti ya teman-teman semua ujian nggak lulus ya, jangan pernah negative thinking pada Allah SWT. Insya Allah akan ada hikmah di balik itu semua yang kita tidak tahu. Yang kita harus lakukan adalah berusaha, berdoa ya, kemudian ya gambateru. Jadi kisah ini saya tulis di dalam buku La Tahzan for Students ya. Jadi La Tahzan itu jangan bersedih ya. Jadi para mahasiswa jangan bersedih. Nanti ada tipsnya, nanti ada 5 tips ya di sini. Jadi jangan ngantuk ya, nanti ditulis ya. Ada 5 tips. Sebenarnya kalau ada hadiah itu saya kasih kuis sebenarnya. Ya nggak apa ya, nggak ada hadiahnya nggak apa ya. Ya itu kemudian saya selesai di NAIS ya tahun 2008. Kemudian diangkat menjadi asisten profesor di NAIS. Kemudian saya pindah ke JAIS dan sampai sekarang masih di JAIS. JAIS itu Japan Advanced Institute of Science and Technology. Dan ini adalah penghargaan di Amerika ya. Yang saingan saya adalah karena di penghargaan ini dipilih 1 dari Asia, 1 dari Eropa, 1 dari Amerika gitu ya. Yang di Amerika orang MIT yang menang, yang di Eropa orang Jerman, saya lupa namanya, dan yang di Asia saya sendiri. Nah terus teknik ini ya, jadi tipsnya ketika teman-teman punya teknologi yang bagus itu adalah harus dipatenkan sebelum publikasi. Jadi ini saya publikasikan 2006, jadi saya patenkan tahun 2005. Kemudian ini keluar standarnya ya, dan ini ketika mendapat penghargaan Ahmad Bakri di tahun 2014. Begitu ya, ini yang saya tulis di sini, follows the sinusoid wave of life, karena kan hidup kan
begini hidup kita. Kita tidak ada saatnya di atas terus, ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Ya. Dan disitulah perlunya yang namanya berdoa. Ya, berdoa ikhtiar bahwa manusia itu lemah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, dan kita hanya diminta untuk berikhtiar ya. Dan itu ya, nanti saya akan buatkan teorinya ya untuk bagaimana kita bisa berikhtiar ya. Tapi ini adalah gambaran sementara dulu ya tentang usaha doa, dan ini bisa diganti di dalam publikasi, bisa diganti studi ya. Jadi bayangkan kita semua makan makanan seperti ini ya. Kemudian makanan ini kita kunyah ya. Usaha kita adalah mencari makanan ini, kemudian memasak. Ada yang tidak bisa masak? Ada teman saya bilang, oh saya bisa masak, Pak, masak air. Gampang sekali masak air ya. Nah ini kita masak, kemudian kita makan, kemudian habis itu kita kunyah. Itu adalah usaha kita. Nah setelah masuk ke sini, itu hanya doa ya. Karena kita nggak bisa misal, oh makanan sekarang pergi ke lambung kanan, terus kemudian kita kunyah, nggak bisa. Jadi ikhtiar kita itu berhenti sampai di mulut. Kalau sudah di dalam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur ya. Termasuk kita juga begitu, misalkan ujian, kemudian ngerjain soal ya. Kemudian ikut ujian masuk ya. Belajar itu sampai mulut saja. Mengenai hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Saya nggak bayangin misalkan makanan sekarang masuk ke usus besar, nanti kemudian kita bekerja lupa, oh makanan tadi lupa belum disuruh masuk kemana. Kayak gitu ya. Termasuk saya pakai ini biasanya untuk menyemangati teman-teman yang papernya di reject. Jadi kita para mahasiswa ya, yang bisa kita usahakan adalah menulis paper dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh ada salah sedikit pun, walaupun spasi, koma, grammar, apalagi salah konsep. Nah setelah disubmit, itu mirip seperti makanan ini, kita nggak tahu, kita nggak bisa memilih reviewernya siapa. Ini nanti direview orang mana, hasilnya seperti apa, nggak bisa. Dan dari situlah udah mulai masuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti makan ini. Jadi dekat-dekatlah kita kepada Tuhan ya. Kita harus dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang A ya, ini yang warna hijau ya. Ini adalah usaha. Yang warna putih adalah doa ya. Jadi Mr. A ini usaha sama doa seimbang. Mr. B usaha terus, doanya dikit sekali. Terus Mr. C usahanya dikit, yang penting berdoa. Jadi ada yang bilang begini misalnya, Pak yang penting disubmit, habis itu saya berdoa terus setiap hari. Tapi papernya misalkan nggak bagus kayak gitu. Jadi saya berharap ya pelajaran yang kita dapat yang kedua ya, kalau pelajaran pertama adalah kita harus berbakti pada orang tua tadi kan ya. Pelajaran kedua adalah usaha sama doa kita harus seimbang. Ya. Usaha sama doa harus seimbang. Nah, hukum ini selalu saya tampilkan di awal-awal ya. Karena saya sebenarnya ingin merubah Indonesia. Nah, salah satunya adalah mengurangi inefisiensi. Jadi ada mahasiswa yang dia sok sibuk ya, datang kuliah tiap hari, datang ke kampus, tempat ini. beberapa bahkan nggak harus jam ya. Di sini kan saya tulis jam. Yang ngecek internet atau perpus ada itu yang dirisetkan. Nah kita pengen sebaliknya ya, hanya beberapa jam di sini ya, tapi teman-teman bisa menyimpan ya, bulanan atau bahkan tahunan ya di laboratorium.
Jadi ini karena apa? Karena teman-teman hari di sini ya menjadi orang-orang yang berilmu, insya Allah, menjadi orang-orang yang berwawasan, sehingga tahu mana riset yang belum dilakukan orang, sehingga tahu mana langkah yang harus kita lakukan ya sebelum kita melakukannya gitu. Ya. Jadi saya banyak menemukan teman-teman kita di Indonesia itu riset topik-topik yang sudah kadaluarsa. Saya itu sangat menyayangkan sekali ya. Kok bisa riset seperti ini gitu? Saya sayang tenaganya, sayang waktunya ya, sayang apa? Jadi misalkan riset penelitian eksperimen penelitian tentang UFDM sudah zaman dahulu. Ini kok masih di riset sekarang ya. Yang aneh lagi tuh gini, jadi saya tahun 2007 pulang ke Indonesia, saya presentasi, mari kita riset tentang UFDM. Itu nggak ada orang yang tertarik. Terus kemudian tahun 2011 saya datang ke Indonesia, mari kita riset tentang SC-FDM, Single Carrier Frequency Division Multiplexing yang pakai 2 FFT. Nah, saat saya kesana orang-orang baru mulai riset UFDM, saya bilang bahwa UFDM sudah kalah ini. kok baru di riset kembali gitu. Nah, hal seperti itu ya. Itu karena kalau menurut saya karena mereka kurang update ya. Yang mereka kurang update. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, yang berada di luar negeri ya. Tidak harus dosen ya, siapapun kalau misalkan punya info ya kita berikan ya kepada teman-teman di Indonesia. Dan salah satunya terutama untuk para dosen itu harusnya sering hadir conference. Jadi tahu update informasi terkini, update teknologi terkini ya. Dan itu kalau misalkan teman-teman dosen ya, itu bisa langsung diupdate ke kurikulum. Ya. Jangan sampai kurikulum di Indonesia itu belajar sesuatu yang di dunia tidak diperlukan lagi. Maksud saya tidak diperlukan itu begini. Kalau ada yang bilang Pak itu penting ya penting juga sih, cuman ada yang lebih penting lagi. Jadi kalau ada teknologi yang terkini harus kita pelajari agar kita tidak hanya agar tidak ketinggalan ya, agar kita itu bisa langsung meneliti hal-hal yang itu menjadi kompetisi dunia ya, agar kita tidak di belakang terus ya. Kalau kita di belakang terus nanti negara kita jadi tempat penjualan barang-barang nanti. Sekarang ini Indonesia itu banyak direbut dunia karena pasar yang luar biasa, karena mereka menganggap nggak akan ada itu ilmuwan lahir dari negara itu. Ya jangan seperti itu, kita harus rubah ya, kita harus rubah. Nanti saya akan presentasikan tentang Indonesia tahun 2030, Indonesia tahun 2045. Mudah-mudahan ada harapan ya. Amin. Nah, pertemuan hari ini itu adalah momentum yang baik. Jadi hari ini adalah momentum yang baik, dan yang kedua adalah usia teman-teman itu adalah momentum yang baik juga. Usia teman-teman adalah momentum yang baik juga. Nah, dari di sini ya, saya tuliskan definisi momentum ya. Ini adalah massa kali kecepatan. Itu kalau dulu belajar fisika ya, F sama dengan M kali V. Jadi momentum itu dia punya ya, punya energi lah, punya energi dalam artian umum ya maksudnya. Nah, kalau adik-adik diam, misalkan gajah ini berat banget ini ya, tapi diam, ya maka momentumnya 0. Nah, kita harus seperti bus ya, dia berat dan kemudian ada kecepatan. Apalagi kalau lebih berat lagi dan dia bergerak, itu susah dihentikan. Dan itu adalah adik-adik semua di sini. Kalian punya umur muda, powerful ya, tidak mudah lelah insya Allah, terus bergerak. Nah, itu yang ditakutkan orang-orang di dunia. Kalau kita diam hanya membeli barang, ya itu kita momentumnya 0. Kita harus bergerak. Sepertinya ini nanti ada hubungan juga dengan teori ya. Jadi saya membuat teori bagaimana agar tidak ada mahasiswa yang studi oriented.
Jadi saya dulu sekolah di ITB menemukan ada mahasiswa yang studi oriented, kos-kosan kampus, kos-kosan kampus gitu tiap hari. Ternyata ada juga di Jepang. Ya, apa tuh kampus, apa tuh kampus, apa tuh kampus. Kalau diajak ikut acara PPI nggak mau, diajak ikut pengajian nggak mau. Ini gimana caranya itu? Saya harus bikin rumus baru ya, agar mereka siapa tahu karena nggak tahu teorinya, jadi susah diajak. Jadi saya nanti ada bikin teori baru, nanti silakan adik-adik Said ya. Silakan adik-adik lihat ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Minimal yang untuk diri kita sendiri yang ada di sini, agar kita tidak something oriented tadi. Nah, kemudian ya tadi bicara tentang 4G ya. Jadi saya di Indonesia, saya dan beberapa kawan ya itu mendirikan Indonesia 5G Forum. Ya, ini untuk menyongsong 5G ya. 5G itu mungkin nanti 2020 sampai 2021 ke atas ya. Jadi saya sebagai ketua Working Group Radio and Network Technology ya, target kami ya adalah ini apa, pengen ya agar teknologi dari negara kita yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa ini masuk menjadi standar dunia. Seandainya kalah ya, seandainya kalah, saya sudah mempersiapkan 6G ya. Nah, 6G itu seperti ini ya. Jadi bedanya dengan 5G ya. Ini ada yang dari telekomunikasi di sini? Enggak ada ya. Ini ya karena ini ya. Ini kalau ada yang dari telekomunikasi pasti tertarik nih. Apa yang membedakan kita dengan 4G, 3G ya? Jadi gini, kalau 4G itu masih sistem komunikasi human to human. Ya kalau 5G itu sudah mulai campur dengan device, campur dengan barang. Jadi trafiknya itu bukan trafik manusia saja, tapi mulai ada trafik barang. Ya, itu kunci dari 5G. Nah, 6G nanti kuncinya adalah wireless at the speed of light. Jadi wireless tapi sangat cepat. Mirip ya kecepatannya dengan untuk fiber optik ya, ataupun medium sistem komunikasi yang pakai mediumnya cahaya ya. Kan di dunia ini nggak ada yang lebih cepat dibandingkan cahaya. Jadi nanti mulai 6G ke atas nanti serba cahaya. Jadi nanti bedanya dengan 5G lagi adalah kalau di sini ya yang bercampur adalah trafficnya, tapi mediumnya masih pakai elektromagnetik. Tapi yang 6G nanti itu sudah mulai campuran antara elektromagnetik dan gelombang cahaya ya, dan pakai optik sama pakai visible light. Jadi lampu di sini nanti bisa mengirimkan semua informasi. Sekarang kan masih nggak bisa kan? Ya. Seperti itu kunci dari 6G. Cuman 6G ini nanti targetnya 2030 ke atas ya. Tapi kita udah mulai memikirkan dari tahun ini, udah mulai tentang berpikir tentang ini. Nah itu KPI untuk 5G sama 6G. Mudah-mudahan saya berdoa ya orang Indonesia nanti bisa berkontribusi di sini ya. Nah, ini kok ada nggak apa ya, hikmah dikit ya ini ya. Jadi karena tujuan kita nanti ada studinya ya. Kalau misalkan ada adik bertanya, Pak, ilmu itu disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT pada kita lewat jalan yang mana? Jadi ilmu ya itu sampai kepada kita semua itu lewat dua jalan. Yang pertama adalah ilmu yang bersifat khusus ya, yang kemudian disampaikan hanya kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan ilmu yang bersifat umum itu langsung disampaikan kepada ilmuwan ya, dan dia namanya ilham. Kalau yang ilmu khusus namanya wahyu. Nah ilham ya ini kita ambil hikmahnya. Nah kalau ilham itu disampaikan langsung kepada ilmuwan. Kalau wahyu ya, itu disampaikan oleh Rasul ya. Dan kemudian kalau yang ilmu ya ilmu yang umum tadi ya,
dia kebenarannya bersifat eksperimental, ya. Dan dia tujuannya hanya menjadi sarana hidup. Jadi saya mengembangkan 5G, 6G, 4G, ya. Itu adalah untuk perbaikan hidup kita. Jadi mulai dari seminar hari ini saya berharap tidak ada yang namanya dikotomi ilmu agama sama ilmu umum, ya. Semuanya sama-sama perlu, ya. Semuanya sama-sama perlu tapi memiliki beda sifat, ya, dan semuanya digunakan untuk al-insan, yaitu manusia. Kedua-dua ilmu tadi, ya, itu yang kita pelajari juga dari seminar kita hari ini. Nah, berikutnya adalah kita kembali ke Jepang. Kita kembali mengapa memilih Jepang. Setelah kita tadi paham fundamental dari motivasi kita, ya. Ini ya karena untuk mempersingkat waktu, ya, kita sampai jam berapa? Tinggal 15 menit. 4:15 ya. Nah, saya agak cepat ya. Jadi saya tinggal di Ishikawa. Ya, Ishikawa itu di sini ya. Ini Ishikawa. Ini Ishikawa. Nara itu ada di sini ya. Ada di sini. Ya, di daerah sini ya. Dekat dengan Osaka. Kemudian pindah ke sini. Nah, ya Okinawa ini suka kelewat ya. Jadi saya pernah presentasi nggak sampaikan ini, terus ada teman-teman kita yang kuliah di Okinawa, dia protes kok nggak ada pulau yang tempat saya belajar. Jadi selalu habis itu saya kasih tambahkan di sini. Nah, saya berharap dari apa yang saya sampaikan di sini ya, ini kita resapi ya, sehingga kalau kita pulang nanti ini masih ada di kita. Ya, budaya tepat waktu ya, budaya tepat janji, budaya bersih, budaya antri, budaya sopan ya, itu tetap kita bisa dapatkan atau kita bisa bawa untuk pulang ke Indonesia gitu. Saya baru pulang dari Bandung ya, kemarin ya. Itu saya misalkan yang berdiri di lift ya. Kalau di Jepang kan kita diajari siapa yang dari dalam dia dipersilakan keluar duluan. Nah, saya berada di lift, saya mau keluar, dia masuk. Jadi tabrakan di pintu gitu. Ya kan, karena saya dari dalam, saya berpikir orang-orang masih akan nunggu di luar. Orang luarnya langsung masuk. Nah, kalau kita di Jepang kan diajar begitu. Dari yang keluar itu harus didulukan daripada yang masuk. Ya, terus kemudian tepat waktu ya, tepat janji itu harus kita jaga ya. Mengapa saya sampaikan ini? Karena nanti di belakang ada manfaatnya insya Allah. Terus yang kedua ya, Jepang ya ini sangat komit ya pada sains dan teknologi ya. Jadi ini ya, misalkan ini adalah tahun 2015 ya, budget Jepang untuk riset dan teknologi ya, untuk sains dan teknologi itu 159,6 billion ya, billion yen ya. Sedangkan untuk Indonesia itu 1,9 triliun. Jadi kalau kita bandingkan dengan Jepang ya 0,63%, kurang dari 1% nya Jepang. Jadi sangat wajar kalau di Jepang itu ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Jadi sangat wajar kalau dia banyak punya Nobel. Ada yang tahu Nobel yang diraih Jepang dari tahun 2010 sampai 2016 berapa orang? Atau Nobel terakhir? Dua Nobel terakhir yang diterima Jepang? Profesor Takaki dari Todai. Bukan Todai. Bukan Todai. Yamaguchi. Tentang apa aja? Ucu, bukan Ucu. Ada yang tahu? Atau ada yang update teknologi? LED sebelumnya LED tahun 2015, yang tahun 2014. Wah, teman-teman di Jepang harus update loh ya, pertama. Ada unsur kimia, ada unsur yang ditemukan dua
unsur terakhir itu siapa? Bukan unsur, partikel aja, partikel. Iya, Karena kalau nanti orang kimia kalau unsur, wah nanti harus merubah daftar unsur. Iya, jadi yang pertama itu yang menemukan partikel baru dalam cahaya. Oh, kita berbicara cahaya lagi. Ya. Yang disebut sebagai neutronio ya. Neutrino ya. Saya bukan orang fisika tapi ya, neutrino. Itu ada yang tahu neutrino seperti apa? Ya ini tidak fisika sih. Banyak apa ya, kayak satu macam ruangan terus banyak itu bukan ya, kayak semacam balon. Ya. Jadi gini ceritanya ya. Saya tahun 2013 itu datang ke Tokyo, datang ke Museum Mirai no Kagakukang. Ya, jadi museum sains masa depan. Di sana saya masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap. Ya, kemudian ada bola-bola di atas ya. Kemudian tiba-tiba ada cahaya berhamburan berwarna biru. Kemudian baru ada suara ting ting ting. Nah, habis ini nanti kalau teman-teman ke Tokyo main ya silakan. Nah, 2013. Nah, ternyata tahun 2015 saya mendengar berita bahwa penemu neutrino mendapat penghargaan Nobel. Ya, langsung kemudian didemonstrasikan ya itu bolanya itu. Wah, ini adalah bola yang saya kunjungi di Tokyo. Jadi di Jepang ini walaupun belum dapat Nobel karena itu penemuan luar biasa, langsung masuk museum. Dan baru mendapat Nobel kan tahun 2015. Ya. Dan pusat risetnya di mana? Kira-kira ada yang tahu? Di Kashiwanoha Campus. Kenapa? Kashiwanoha Campus. Di mana itu? Di the University of Tokyo. Bukan. Oh, bukan? Itu malah ada di Gifu. Oh. Ya, itu ada di Gifu. Jadi dia 1 kilometer di bawah tanah, ya. Kemudian dia mengisi kantong air. Ya. Kantong air isinya ratusan ton air. Gunanya apa? Gunanya untuk menangkap neutrino. Jadi setiap hari sebenarnya kita menerima neutrino itu dari luar angkasa. Ya. Cuman kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendeteksi. Sama orang Jepang diteliti ya, dibuat seperti itu ya. Dan itu dananya dari pemerintah Jepang, dari dana seperti itu. Jadi untuk yang menjadi staf di Jepang ya, staf akademik itu seorang staf yang baik itu kalau dia punya dana project dari pemerintah. Karena ini saingannya berat ya. Dan alhamdulillah saya setiap tahun punya ya, dari pemerintah Jepang ya. Cuman kalau bidang saya kan applied science, jadi tidak ada Nobel ya. Kalau elektro telekomunikasi itu termasuk applied science, yang hanya dapat Nobel itu adalah bidang-bidang dasar ya, kimia, fisika, obat-obatan kayak gitu ya. Terus sama sosial biologi ya, sama sosial ya, itu ada. Nah, dari sini ya kita bandingkan di sini ya. Nanti kalau ada adik-adik yang pulang ke Indonesia terus kemudian jadi menteri dan jadi presiden, ya, jangan lupa bahwa kita harus meningkatkan budget untuk sains dan teknologi, gitu ya. Terus, nah ini terkait dengan pertanyaan tadi ya. Jadi kita ada sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini belum saya update ya yang terbaru ya. Oh ya belum saya update yang 2015, berarti 8. Luar biasa ya. Udah 8 orang dari tahun 2010 ya. Jadi apa, bagi kita ya yang tadi paham bagaimana ilmu itu datang, ya seharusnya ya kita termasuk orang-orang ya dari negara kita ya yang bisa mendapatkan Nobel seperti ini. Nah kalau tadi apa, Tokyo Daigaku tadi tahun 2010 ini ya. Nah, berikutnya bukan dari Tokyo Daigaku ya. Nah, terakhir ini yang Kyoto ya. Terus ada 2 ya, yang satu neutrino sama satu lagi obat-obatannya. Nah kemudian di Jepang ya kita juga alhamdulillah transportasi di Jepang ini lancar ya. Jadi ilmu ini ya kalau bisa kita bawa pulang nanti ya, bahwa kita harus juga menciptakan transportasi yang lancar di Indonesia. Kita lihat Jepang ya,
jalannya per kilometernya ya ini terbaik di seluruh dunia Jepang. Kalau kereta ya ini kalah dengan yang lain karena kan memang luasnya kecil ya dibanding dengan Jerman apalagi sama Amerika ya. Ya gitu ya. Ini airport ya. Kan memang sedikit ya luas areanya. Nah, tahun 2015 ya ini anak saya ya setelah diresmikannya Shinkansen baru Hokuriku. Ada yang pernah coba Hokuriku Shinkansen? Silakan coba ya, ini Shinkansen terbaru ya. Tahun 2015. Tahun 2016 nggak tahu nanti ada dibuat lagi buka itu mungkin ya. Iya. Nah, ya ini yang agak kita mulai berpikir ya bahwa penduduk Jepang ya ini mulai menurun ya dan diproyeksikan tahun 2050 ya sudah tidak berbentuk piramid lagi ya. Dan puncak keseimbangan hanya 2008, 2009, 2010 habis itu mulai turun ya. Dan seperti ini. Jadi diprediksikan tahun 2045 ya komposisi penduduk Jepang adalah seperti ini ya. Jadi yang usia muda 15 tahun sampai 64 itu hanya setengahnya ya 50%. Sisanya ya anak kecil sama orang-orang tua. Ini tahun 2045 dan ini kondisi ini ya ini persis dengan kondisi Jepang saat menyerang Indonesia tahun 1945. Jadi jadi saya juga kaget. Wong ini kan masalah sosial kan kok ada di dalam IEEE Spectrum. Jadi saya sampai IEEE Spectrum kan membahas masalah elektronika, telekomunikasi kayak gitu kan komputer, tapi kok membahas masalah gitu Jepang gitu. Jadi saya sampai berpikir bahwa berarti ini menjadi problem luar biasa, bukan hanya problem orang di Jepang, termasuk problem dunia. Ya. Jadi Jepang seperti ini. Nah, kita lihat Indonesia malah kebalikannya ya. Indonesia hari ini dan Indonesia 2030 ya. Jadi Indonesia ya, insya Allah akan naik seperti ini ya. Jadi teman-teman harus ada harapan baru ya. Dari survei terkini kan, negara yang punya harapan besar terhadap perbaikan dunia kan Indonesia nomor 2 ya. Indonesia nomor 2. Kalau negara yang lain-lain ya, Malaysia, Singapura itu termasuk yang bawah-bawah, termasuk tidak terlalu banyak berharap dari perbaikan dunia. Kalau kita insya Allah sangat besar harapan kita ya. Dan ini seperti ini ya. Dan kalau lihat ekonomi Indonesia tahun 2030 ke atas ya, itu adik-adik lihat di sini ya, itu yang warna hijau ya, itu udah mulai bermunculan di luar Jawa ya. Luar Jawa ya. Jadi di masa depan tidak terpusat di Jawa saja. Jadi sudah ekspansi keluar Jawa. Ini kalau analisis saya itu karena kemajuan teknologi telekomunikasi, sehingga orang tinggal di mana saja no problem. Ya. Kalau sampai sekarang kan mungkin orang nggak mau tinggal di luar Jawa karena susah internet, susah telepon. Ya. Di masa depan nanti insya Allah mudah. Jadi di masa depan orang-orang mulai berpikir tinggal di mana saja oke. Ya, makanya nih ekonomi di tahun 2030 ya di luar Jawa banyak bermunculan. Dan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa. Dan bahkan di Jawa banyak yang merah nih. Terutama Jawa Tengah nih. Kenapa ini? Merah itu berarti pertumbuhan ekonominya kurang dari 5%. Ya. Kalau yang kuning yang tengah-tengahnya 5-7%. Kalau yang hijau itu yang bagus. Ya, jadi kalau misalkan ada di pulang ke Indonesia ditempatkan di luar Jawa oke aja. Insya Allah di masa depan bagus. Tinggal di luar Jawa ya. Sumatera ya. Nah gitu ya. Jadi di masa depan seperti itu insya Allah. Jadi jangan underestimate ya dengan pulau kita di luar Jawa ya. Nah berapa menit lagi? Ini cepat aja ya. Tips studi di Jepang ya. Ini adalah dari pengalaman saya ya.
bagaimana kita bisa studi dengan pertama, bagaimana kita bisa masuk ke universitas di Jepang. Itu ada 3. Yang pertama adalah lewat jalan normal. Ya, berarti yang 2 dan 3 tidak normal, Mas. lewat jalan normal. Itu beasiswa ya, bisa dari Mombuso atau Max, bisa dari LPDP. Ya. Kemudian caranya ya, tapi kalau di sini mah udah aja berarti, nggak usah. Ada punya research plan, kemudian punya profesor yang bagus. Ya. Ada saran dari beberapa teman itu sebaiknya apply yang D2 atau D3, karena apa? Mudah nanti masuknya ke sini, mudah diterima. Jadi kalau teman-teman ada yang punya adik, ya, mulai dari situ aja nggak apa-apa. Baru nanti lanjut ke S1, S2 dan S3. Itu banyak dari teman saya yang mulainya D3. Itu nanti bahasa Jepangnya juga bagus. Saingannya sedikit kalau masuknya dari D3 atau dari D2 ya. Terus kemudian cara kedua itu adalah lewat project. Jadi teman-teman yang di Indonesia bikin riset yang bagus, sehingga ketika apply ke Jepang itu langsung direkrut oleh profesor di Jepang. Jadi itu by project karena topiknya diperlukan. Terus yang ketiga adalah challenging. Challenging ya pakai biaya sendiri. Kemudian di sini by itu ya. Ini baru sekolah. Nah, ini pakai cara ketiga ini. Cara yang challenging. Setidaknya mungkin kalau misalkan ada cara yang keempat ya, mungkin bisa ditambahkan atau mungkin bisa dimasukkan ke salah satu dari klasifikasi di sini. Ini adalah buku saya yang diterbitkan oleh FLP Jepang, FLP Indonesia, FLP ya, penerbit FLP. Tapi nulisnya ya kita di dalam forum lingkar pena Jepang. Nah, tantangan berikutnya ya, setelah tadi ya itu ya, maka tantangan berikutnya adalah adik-adik. Ini walaupun adik-adik yang sudah di Jepang ya, jangan mengabaikan kesalahan. Ini adalah contoh kesalahan yang saya lakukan ya. Jadi di Jepang itu sangat detail ya. Bahkan saya kurang lupa menuliskan garis bawah, itu dikembalikan dokumennya ya. Terus kemudian salah menulis gelar, ini kan kurang tanda kurung ya. Jadi HKC Kogaku dikurung. Kalau gelar Jepang itu ininya dikurung, jadi HKC aja sebenarnya. Kemudian baru dispesifikasi. Nah, hal-hal kayak gini itu dikembalikan di Jepang. Nah, sayangnya ketika saya memeriksa dokumen Indonesia itu banyak yang salah-salah itu dibiarkan saja. Jadi ini pelajaran yang kita ambil adalah kalau ada adik nanti pulang ke Indonesia ya, mari kita bawa sifat-sifat seperti ini. Jadi kurang spasi, kurang koma itu diperhatikan. Ya. Nah, kemudian di Jepang itu ada kompetisi yang positif ya. Jadi ini adalah top 20 dari Profesor DCIS. Alhamdulillah saya nomor 9 ya. Nomor 9 nih. Di bawah saya ini ada presiden dari DCIS. Jadi kalau ada kompetisi seperti ini ya, ada kompetisi seperti ini, kalau misalkan kita bawa ke Indonesia, insya Allah ini mengurangi yang namanya iri hati macam-macam mudah-mudahan. Karena di Jepang sangat jelas seperti ini, jadi konsep-konsep iri hati macam-macam itu nggak terlalu ada, karena semua orang bisa melihat prestasi yang lain. Nah, terus nanti untuk yang menjadi dosen, boleh tahu ada yang jadi dosen di Indonesia? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, konsep saya ya, setelah saya belajar di Jepang ya, bahwa seorang dosen ya ini, seorang dosen itu harus punya topik riset yang bagus. Kalau teman-teman punya topik riset yang bagus, itu mahasiswa akan datang. Jadi teman-teman tidak mencari mahasiswa, malah memilih mahasiswa. Nah, kalau punya mahasiswa yang bagus, topik risetnya bagus, hasilnya akan banyak. Hasilnya bagus, banyak dan bagus, mudah dapat funding. Kalau udah dapat funding ya, itu bagus untuk university kan. Bagus untuk university, bagus untuk labnya sendiri ya. Dan itu nanti university akan memberikan reward, memberikan penghargaan ke akademisi tersebut. Akademisi tersebut punya semangat, punya topik riset yang bagus lah. Dan seperti itu. Jadi kalau bisa jangan ada yang terputus di dalam intan ini. Saya yakin teman-teman semua adalah intan Indonesia
yang ditempatkan dimanapun akan tetap intan ya, walaupun dimasukkan ke dalam selokan sekalipun ya. Akan tetap intan. Amin ya. Nah, ini ada 5 prinsip bagaimana kita memperbaiki diri kita ya. Ini tolong dicatat ya. Prinsip pertama adalah meraih kesuksesan. Jadi kira-kira di bawah ini, dari item ini, manakah alasan yang paling menjadikan seseorang itu sukses 5 kali? Seseorang itu lebih sukses. Apakah karena dia bekerja lebih banyak? Atau apakah karena dia punya waktu lebih banyak? Atau karena dia punya uang lebih banyak? Atau apakah karena dia punya kesempatan lebih banyak? Atau apakah karena dia punya kekuasaan atau punya energi, misalkan masih muda, lebih banyak? Kira-kira yang mana? Chance. Chance, ada lagi? Ada lagi selain kesempatan? Chance dan high. Kesempatan dan waktu. Kesempatan dan waktu. Jangan jawab semuanya loh ya. Baru gitu. Iya. Ada yang bisa menjawab di luar ini? Lebih banyak itu sebenarnya adalah karena dia berpikir besar. Berpikir besar ya Tanda. Jadi orang yang berpikir besar ya, dia bisa mengalahkan semua ini. Karena kalau sampai ada dia berpikir besar, itu semua cara akan keluar. Misalnya nih ya, tanggal 5 Maret ada acara seminar di Shizuoka gitu. Terus teman-teman ngajak, ayo kita berangkat. Terus tetangganya, waduh saya lagi gak enak badan. Jadi kalau sudah begitu, sudah tidak ada misalkan berpikir besar untuk datang, akan mencari jalan untuk tidak datang. Misalkan hujan, tuh kan hujan kan, aku bilang gak usah datang. Tapi kalau orang yang berpikir besar, walaupun hujan, kita pakai payung. Jadi orang yang berpikir besar itu akan mencari jalan, termasuk mencari jalan kuliah di Jepang. Ya misalkan tadi kan saya tuliskan ada 3 cara ya, walaupun gak ada cara itu ya, dia akan mencari. Itu kalau orang berpikir besar. Lah, bagi ilmuwan ya, kalau kita berpikir besar ya, maka kita akan penuh harapan di masa depan. Saya tidak punya ilmuwan semua ya, bagi kita semua ya. Kalau kita berpikir besar, harapan kita di masa depan banyak ya. Makanya tadi benar kalau Indonesia itu termasuk negara nomor 2 terbanyak yang berharap dunia ini membaik. Terus kemudian kita bekerja malah mencari pekerjaan, bukan malah menghindari pekerjaan. Kemudian kalau berkompetisi ya, maka kita akan berkompetisi dengan yang terbaik. Kalau melakukan kesalahan, kita maafkan kesalahan-kesalahan kecil ya. Bahkan kesalahan besar kalau misalkan nggak terlalu merusak ya, kita maafkan juga. Terus kemudian kalau bermimpi, dia bermimpi tinggi mimpinya. Kemudian kalau dia berbicara, dia hanya berbicara tentang hal-hal yang baik ya. Nah, ini keyword dari thinking big. Nah, kita tadi berbicara tentang mimpi. Nah, orang yang thinking big ya, dia akan punya mimpi yang bukan dari orang-orang biasa ya. Mimpinya bukan orang-orang biasa, tapi mimpinya adalah luar biasa. Nah, kalau saya sendiri ya, bidang saya telekomunikasi ya, saya bermimpi ya suatu saat foto saya ada di sini. Dan foto teman-teman semua ada di bidang masing-masing. Jadi kalau bisa ya, setelah pulang dari seminar ini ya, teman-teman merenung ya, kira-kira di bidang saya apa yang bisa saya kontribusikan. Kira-kira ada nggak ilmu yang bisa dimasukkan setelah tahun 2016 gitu. Sehingga suatu saat foto teman-teman juga ada di bidang masing-masing. Kalau teman-teman sudah punya mimpi seperti itu, pagi berangkat ke kampus nggak disuruh berangkat sendiri. Baca paper nggak disuruh senseinya, baca sendiri. Ya masa orang misalkan pengen jadi ilmuwan besar tapi nggak cara baca paper misalkan. Terus nulis jurnal nggak disuruh senseinya nulis dengan baik, belajar sendiri menulis dengan baik. Itu kalau teman punya mimpi. Ya kembali tadi ya,
thinking big tadi ya, itu teman-teman akan mencari jalan untuk ke sana. Kalau di Jepang biasanya kalau misalkan senseinya belum pulang, nggak pulang, tapi senseinya pulang dalam 5 menit hilang semua. Bener Pak, bener. Nah kalau orang thinking big nggak akan begitu. Dia datang ke kampus nggak terlalu tergantung sama sensei. Dia hanya tergantung pada seberapa besar mimpinya. Kalau pengen jadi ilmuwan besar ya harus banyak baca. Sensei pulang ya silakan pulang ke sana. Atau sensei misalkan belum pulang ya, kalau misalkan kita lagi belum pulang ya pulang nggak apa-apa, karena tujuan kita bukan dilihat oleh sensei kan. Gitu ya. Nah terus kemudian setelah itu kembali lagi ya, kita kembali ke dalam kehidupan kita ya. Tadi kan di awal saya sudah bilang, saya punya teman yang studi oriented ya, misalkan dari kampus, live terus tiap hari dari Senin sampai Senin lagi gitu. Nggak pernah bergaul dengan BPI, nggak pernah bergaul dengan teman-teman di pengajian, di grup. Nah itu saya hitung, misalkan ada orang yang 40% waktunya untuk sendiri, mengurus diri sendiri, dan 60% untuk di lab. Itu entropi dalam hidupnya itu hanya 0,81 bit. Nah kalau misalkan si mahasiswa tadi ya, ini menikah misalnya ya, punya keluarga, jadi ada state baru lagi di sini ya, jadi individu bekerja kemudian mengurus keluarga, mengurus anak-anak ya, dia langsung naik menjadi 1,41 bit. Jadi di sini menunjukkan betapa manfaatnya orang-orang yang menikah gitu. Jadi ini menyemangati yang belum menikah segera menikah juga ya. Jadi ini kalau kita hitung dari entropi ya, mungkin di dalam kimia ada juga entropi ya. Jadi kalau di dalam telekomunikasi entropi itu ukuran ketidakteraturan ya. Tapi ketidakteraturan dalam artian adalah ukuran dari hidupnya itu tidak monoton. Tidak monoton seperti itu. Jadi yang monoton itu jelek. Karena probability-nya sangat terlihat kan dari sini ke sini. Misalkan teman-teman mendengar seorang penyiar berita, besok bapak-bapak, ibu-ibu, besok matahari akan terbit dari timur. Itu kan nggak perlu masuk berita, nggak perlu masuk TV juga kan. Matahari akan terbit dari timur. Kenapa? Karena probability matahari terbit dari timur 0,9999. Jadi kalau adik-adik masukkan ke rumus saya ini hampir mendekati 0. Jadi kalau sesuatu yang mendekati 0 itu nggak ada informasinya, nggak perlu diberitakan. Nah kalau hidup adik-adik semua juga probability-nya sangat pasti. Hanya laptop itu kan pasti sekali kan. Kalau nggak ada di rumah pasti di kampus. Itu juga mirip itu tadi. Mirip itu. Hidupnya nggak ada informasinya. Jadi hidup yang berinformasi itu hidup yang ada variasinya. Nah kemudian bagaimana Pak kalau saya sudah organisasi, sudah menikah, itu kemudian kalau tidak balance hidup saya gitu. Ya, kalau ini yang agak balance ini, agak balance 0,2, 0,3, 0,2, 0,3 itu naik lagi 1,69. Kalau yang tadi kan 1,41 kalau hanya dia menikah. Kalau dia berorganisasi nambah jadi 1,69. Nah, kalau misalkan nggak pernah mengurus keluarganya misalkan ya 0,1, kemudian nggak pernah mandi juga ini. Dia hanya peduli lab aja, peduli jurnal aja ya. Atau peduli organisasi aja, itu juga turun ya. Jadi turun lagi 1,69. Jadi yang terbaik itu adalah ini 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Itu yang terbaik ya, balance ya. Makanya di dalam agama kita itu yang balance itu bagus ya. Makanya kita kembali ke doa tadi, antara doa dan ikhtiar tadi yang terbaik adalah yang balance. Itu bagus seperti itu. Nah saya itu ketika menyampaikan ini ada yang bertanya, Pak bagaimana kalau kita punya istri 4? Gimana kalau punya istri 4? Banyak. Jadi 4,69 bit. Nah kalau punya istri 4 otomatis istrinya akan naik. Di sini akan naik tetapi bisa jadi jatuh di sini ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menjaga balance dari, walaupun punya istri 4 tadi ya, akan jelek juga ya. Makanya kalau tidak bisa mampu seimbang ya, mampu adil, mendingan satu saja itu, karena ini juga bisa dijelaskan pakai
teori ini. Gitu ya. Jadi kunci ketiganya adalah balance ya. Kalau di sini adalah variasi. Jadi hidup kita jangan monoton. Hidup kita harus bervariasi, dan dari variasi itu harus balance. Agar hidup kita itu mengandung informasi, agar hidup kita itu berarti. Nah, yang keempat, ya karakter yang keempat yang harus kita pelajari adalah endurance ya. Endurance sama karakter. Endurance itu kemampuan teman-teman kalau dihina orang, diajak orang itu jangan mudah mutung ya. Kalau bahasa Jawa ada mutung juga ya. Misalkan saya tuh dulu pernah mutung ya. Pernah mutung begini, jadi saya ikut PPI, kemudian kita bikin bento ya. Bikin bento terus kemudian bikin sambal ya. Kemudian teman-teman di medis itu bilang, wah sambal kemarin membuat sakit perut ya gitu. Habis itu langsung saya keluar dari milis. Habis itu saya pikir, ngapain lah begitu? Kalau misalnya saya digituin, oh iya, ada yang saya malah maksudnya malah dibercandain gitu loh, maksudnya jangan diambil serius. Nah, kalau teman-teman di Jepang itu bahkan orang yang menghina mungkin banyak. Tidak hanya hal-hal seperti itu, bahkan mungkin di lab ada yang dihina, ada yang misalkan dihina. Oh kamu jurnalnya di-reject terus karena kamu sholat 5 kali misalkan. Atau kamu tidak pintar karena kamu menyentuh kepalamu ke tanah 5 kali misalkan. Ya banyak hinaan-hinaan. Ya, kemarin ada yang curhat ke saya, dihina oleh senseinya, dianggap sebagai leapfrog. Leapfrog itu kata loncat. Kenapa? Karena ketika menulis dari paragraf ini tiba-tiba loncat jauh sekali. Ya, akan banyak hinaan-hinaan ya. Jadi teman-teman harus sabar ya. Pain is temporary and pride is forever. Ini ada yang tahu kanji ini? Nin artinya apa? Endurance. Ninja. Kekuatan. Ninja no nin ya. Kekuatan. Ada lagi? Endurance. Endurance juga ada judulnya itu. Oh, iya. Kira-kira kenapa kok kanji ini yang keluar? Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jadi yang di atas ini kanji apa nih? Cikara. Ini nih. Katana. Katana. Iya, katana. Kalau yang bawah nih? Kokoro. Jadi ini kalau saya presentasikan di Indonesia, artinya apa? Hati yang tertusuk pedang, Pak. Ya tapi nggak bisa disalahkan juga karena memang nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kalau misalkan hati adik-adik sakit ya dihina orang, bahkan sampai berdarah misalkan, itu tahan ya, kuat ya. Kalau ada yang belajar tentang ninja ya, ninja itu hidupnya di atas atap ya. Kalau dia bersembunyi atau di bawah ini kan, di bawah lantai ini, atau kalau di luar ya dia di pinggir-pinggir bukit, dia bikin lubang dan dia bersembunyi di situ. Nah itu hal seperti itu saya tahu karena anak saya pernah bawa pulang buku tentang ninja. Jadi saya pelajari, kemudian wah ini apa hikmah yang bagus untuk bisa kita pelajari dan kita aplikasikan dalam sekolah di Jepang. Terus karakter ya, karakter saya tulis karena ada beberapa mahasiswa yang di DO karena melakukan plagiarisme. Jadi sekali-kali jangan mendekati yang namanya plagiarisme. Jadi dia bikin tesis, bahasa Inggrisnya jelek, tiba-tiba ada halaman yang barisnya bagus sekali, habis itu jelek lagi. Itu ketahuan kan, ketahuan akhirnya kita bawa ke kode etik ya di kampus, dan pilihannya ada dua, di DO atau mengundurkan diri. Kayak gitu, jadi jangan sekali-kali ya kita melakukan plagiarisme. Terus kalau ini adalah memalsukan tanda tangan profesor ya, juga. Jadi dia mau kerja kan perlu surat dari profesor dan dia memalsukan tanda tangan itu sendiri. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus hidup sosial ya. Tadi kan masuk ke dalam variasi tadi ya. Jadi teman-teman itu perlu yang namanya feedback dari masyarakat. Makanya ini gunanya berteman, gunanya kita bergaul dengan masyarakat, gunanya kita aktif di PPI, gunanya kita aktif di pengajian, gunanya aktif dengan masyarakat itu seperti ini. Jadi kalau Einstein itu bilang if A is a success,
in life ya, dan A equal to X plus Y plus Z. Jadi bukan hanya bekerja saja, tapi termasuk bermain ya. Kalau saya bermain, saya terjemahkan bermain dengan keluarga dan anak-anak ya. Kalau teman-teman ya silakan bermain, mengunjungi saudara-saudaranya, mengunjungi teman-temannya. Dan Z ya itu adalah tidak terlalu banyak bicara. Jadi ya kalau A sama Z kita udah belajar dari Jepang ya. A sama Z ini, yang Y ini ya. Yang Y kita bisa belajar dari PPI seperti ini ya. Nah, kalau itu kita kembalikan ke filosofi Jepang ya tentang Chikara. Ya, Chikara plus Chikara less than. Ini kaji apa nih? Artinya apa? Nah, ya, ini dipakai kalau teman-teman kasih Chikara lagi dari Choryoku ya. Bekerja sama. Jadi kalau bekerja sama dihargai oleh orang Jepang ini kan 10 nih. Ini Chikara, ini 3. Ini bisa diartikan 10 kali 3 atau 10 pangkat 3. Jadi lebih tinggi daripada Chikara yang hanya disam, hanya ditambah-tambahkan saja. Ini kan dia tidak bergaul kan, dia hanya dijumlahkan saja. Jadi teman-teman harus bekerja sama. Nah, itu kalau diimplementasikan dalam teknologi ya, di dalam coding teori ya, itu dipakai dalam turbo coding ya. Turbo code itu ada 2 decoder ya, itu saling membantu satu sama lain. Dan yang di share ini adalah LLR atau log likelihood ratio, dan ini yang saya asumsikan sebagai trust. Jadi teman-teman harus saling mempercayai temannya ya. Kalau prinsipnya coding ini percaya, kemudian ini mendekode lagi, kemudian kepercayaan dia dikasihkan, jadi makin bagus. Sehingga misalkan efeknya ya, misalkan foto seperti ini kalau nggak pakai coding ini jadi seperti ini kalau pakai coding. Baik, itu ya dari saya. Jadi ada 5 keyword untuk sukses jadi dalam studi kita, di dalam hidup kita. Pertama, thinking big, kemudian punya mimpi, kemudian hidup secara seimbang, kemudian kita secara seimbang dan bervariasi di sini ya. Kemudian kita harus tahan dihina orang ya. Paling kalau dokter ya paling 3 tahun aja mungkin penderitanya. Kemudian kita harus punya etika yang bagus ya, karakter kita harus bagus ya. Dan yang terakhir kita harus mampu bekerja sama, hidup bersama masyarakat, jangan hidup seorang diri. Baik, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kenal maka ta'aruf tadi ya, Pak Hairul. Jadi saya mendampingi Pak Hairul sejak tahun 2002 ya, 2002. Jadi saat itu saya ingat kami menikah 2002 bulan Maret, bulan Februari, dan 1 bulan setelah menikah Pak Hairul langsung terbang ke Jepang. Nah, sedangkan saya sendiri menyusul bulan Agustus karena saat itu aturan dari Panasonic itu keluarga baru bisa menyusul setelah 6 bulan tinggal di Jepang ya. Kenapa demikian? Karena selama 6 bulan itu suami tinggal di asrama, jadi tidak bisa membawa keluarga. Nah, ini sedikit perkenalan. Dan ini gambar foto-foto ini ya, buku yang telah saya tulis bersama teman-teman. Umumnya buku-buku ini ditulis bersama FLP Jepang. Jadi saat itu motivasi untuk menulis sebenarnya awalnya itu memang suka menulis diary ya, tapi kemudian di sini terasa lebih banyak waktu untuk menulis, apalagi difasilitasi oleh medsos ya, oleh medsos. Nah, saya ingat waktu itu ada acara workshop menulis yang diadakan oleh FLP Jepang di Kyoto. Waktu itu saya dan keluarga sudah tinggal di Ishikawa ya, dan pengisinya adalah Asma Nadia. Jadi saat itu walaupun agak jauh ya, itu Kyoto Ishikawa sekitar 2 jam. 2 jam, dan itu kondisinya bulan Desember, jadi salju sangat tebal, dan saat itu saya masih menyetir,
dan selama di perjalanan kita mengikuti ini ya. Kalau nggak di belakang yang mobil pembersih salju itu nggak bisa jalan karena benar-benar tebal. Padahal itu di jalan tol gitu. Ya, alhamdulillah bisa sampai ke Kyoto, dapat training ya, workshop dari Asma Nadia. Kemudian muncullah ide untuk ini ya, menulis project buku Latazan for Student. Jadi di situ kumpulan kisah-kisah para pelajar ya, mahasiswa yang kuliah di Jepang, dan alhamdulillah saya menulis bersama suami dengan Pak Hoirul 2 chapter di buku itu ya, buku Latazan for Student. Mungkin kalau ada yang sudah punya di sana, kalau ada yang pernah membaca, itu detail ya, diceritakan bagaimana perjuangan Pak Hoirul ketika S2 dan S3 gitu ya. Tadi yang cerita nggak lulus di LPT gitu ya, terus nggak lulus masuk Tokoda itu dari seperti itu ada. Ya, kemudian yang lainnya ada buku ini ya, kisah saya menemani selama di sini kan tadi ya punya 4 anak gitu ya. Jadi alhamdulillah keempat cerita hamil dan melahirkannya sudah dibukukan semua. Dan ini ya yang buku tentang cerita tentang anak pertama dan kedua ada di buku Hamilku Bahagiaku. Waktu menulis di Nara karena kami pernah tinggal di Nara ya. Dan cerita kelahiran anak ketiga di Bunda Sakura. Dan yang keempat ini yang kami bawa itu ada di buku ini yang Mami Abroad. Itu kami menulis bersama alumni ITB Motherhood. Jadi yang alumni ITB ada organisasinya namanya ITB Motherhood. Jadi kami tulis bersama-sama. Jadi kisah cerita ibu-ibu yang melahirkan di berbagai negara ya, di Jepang, di Jerman, di Australia, bahkan di Saudi Arabia gitu. Ada bukunya di situ. Di situ ada tulisan yang anak keempat. Alhamdulillah berikutnya ya Kado Pasutri itu tentang di situ ada tulisan saya tentang ini milad pernikahan ke-8. Jadi alhamdulillah tahun ini milad yang ke-14 ya, 14 mohon doanya doa yang sama juga untuk teman-teman yang belum menikah tadi semoga jadi kalau ada kisah-kisah yang begitu berkesan gitu segera saya tulis gitu karena dengan menulis itu selain kalau namanya ibu-ibu juga ya wanita juga senangnya curhat gitu ya bicara ini saya gunakan waktu untuk ditulis gitu dan ditulis disimpan ketika ada project. Nah di FLP juga project itu kadang-kadang temanya juga yang sesuai dengan yang diusulkan oleh teman-teman. Misalkan ini yang sedang kami garap saat ini, jadi kita sedang menggarap buku tentang kisah cerita-cerita yang unik yang dialami selama di Jepang. Jadi banyak ada yang dari para pelajar, dari mahasiswa, apa sih kisah menarik di Jepang, atau dari para perawat juga ada dapat tulisan masukannya bagaimana pengalaman atau hal yang unik ketika menjadi perawat di Jepang, atau dari sisi ibu rumah tangga juga ada juga dari sisi istri seorang dari suaminya orang Jepang gitu, ada cerita menariknya juga dikumpulkan. Ya mohon doanya, dan di sini Pak Arno juga ikut menulis sama-sama. Mohon doanya mudah-mudahan proyek ini yang terbaru dari FLP Jepang juga segera terbit ya bukunya. Dan yang buku ya, insya Allah mudah-mudahan nih untuk PPI Shizuoka ya, kalau ada ide gitu ya, ide akan menulis buku tentang apa, bisa kerjasama dengan FLP. Seperti yang buku terbaru saya ini dan ada Notes from Ishikawa, itu adalah buku PPI Ishikawa. Ya, jadi di sini kumpulan tulisan dari seluruh masyarakat yang ada di Ishikawa, baik dari mahasiswa, dosen gitu ya, bahkan ada tulisan dari dosen Jepang gitu. Jadi dosen
teman yang memang kuliah, jadi profesornya gitu, profesornya ikut menulis di sini pakai bahasa Inggris. Ada dua ya, ada dua pakai bahasa Inggris. Jadi ini memang kumpulan tulisan dari berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di Ishikawa. Jadi bisa alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ini PPI Shizuoka ya bisa bikin proyek buku. Kalau misalkan ada ingin bertanya bagaimana proses untuk membuat sampai bukunya, bisa jasa dengan itu saja. Kali jika ada yang minat saja tidak perlu. Apa minat saja itu tidak cukup untuk itu, atau memang kalau tidak punya bakat matematika, kami yang memang minat kepada itu tidak bisa untuk masuk ke situ. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya mau cerita juga ya, bahwa saya itu mulai bisa matematika itu sebenarnya kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD, tapi ketika SMA itu saya menjadi juara matematika satu sekolah, satu SMA, dan kemudian satu provinsi di Jawa Timur. Baru kemudian saya lanjut ke ITB, dan kemudian sampai sekarang alhamdulillah banyak menemukan teori-teori baru gitu. Padahal dari dulunya nggak begitu bisa matematika pas kecil. Nah, terkait dengan apa minat dan bakat gitu ya, saya teringat dengan pertanyaan, apakah seorang pemimpin itu dipilih karena dia sudah punya bakat pemimpin, atau seorang pemimpin itu bisa diciptakan, maksudnya karena dia belajar, karena dia berlatih. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti apa kira-kira? Jawabannya adalah kedua-duanya bisa. Tetapi yang paling baik adalah ketika dia punya bakat, kemudian dia belajar. Kalau punya bakat saja, tidak belajar, belum tentu. Tapi kalau tidak punya dan dia belajar, itu probability-nya lebih tinggi. Apalagi kalau dia punya bakat dan belajar. Nah, kalau misalkan Mas belum punya kemampuan matematika, ya, itu misalkan minatnya pengen di IT, ya pengen di IT. Tapi sebenarnya kalau matematika di IT ya perlu juga sih, cuman tidak terlalu urgent sebagaimana kalau misalkan Mas harus di science. Tapi seandainya di dalam IT tadi memerlukan matematika, ya, itu bisa diasah. Bahkan bisa jadi hasil dari orang yang tidak bisa itu lebih baik dibandingkan dengan hasil dari orang yang tadinya sudah dia punya kemampuan. Mengapa demikian? Karena dari orang yang tidak bisa, dia itu melihat sesuatu dari cara yang orang lain tidak biasa melihat. Dan disitulah sebenarnya keunikan di dalam jurnal-jurnal. Jadi kalau misalkan Mas submit jurnal dan itu tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya, itu akan dibilang this is very interesting. Ya. Apalagi kalau misalkan bisa proven di situ lebih bagus, maka orang-orang akan berlomba-lomba masuk ke situ. Karena biasanya jurnal yang baik itu adalah yang breakthrough, luar biasa, yang luar biasa sehingga orang-orang nggak pernah berpikir ke sana, langsung orang-orang akan menyerbu lewat cara yang sama. Itu yang saya alami beberapa kali ketika bertemu dengan orang yang tadinya nggak bisa, bahkan yang nggak bisa programming. Dia bisa bikin program yang jauh lebih baik daripada kami-kami yang terbiasa programming. Saya itu pernah mengajari mahasiswa saya yang dia bahkan bikin loop aja nggak bisa. Jadi kalau bisa mau loop 10 kali, jadi copy 10 kali. Terus saya bilang, wah kalau loopnya 100 kali gimana? Jadi copy 100 kali. Kemudian saya ajarin caranya, ya. Kemudian akhirnya beberapa minggu setelahnya dia bisa bikin yang kemudian saya takjub, oh bisa juga ya kayak gini. Karena dari ketidakbisaannya dia dengan cara biasa, dia cara lain. Makanya itu yang tadi saya sebut sebagai bisa belajar itu bisa jadi lebih fenomenal dibandingkan dengan yang bakat. Jadi insya Allah teman-teman kalau misalkan tidak punya bakat, ya,
tapi senang di sana, jangan menyerah. Karena yang paling utama tadi adalah thinking big. Thinking big itu karena ya teman-teman suka, itu caranya bisa dicari. Bisa dicari, yang nggak bisa ya cari cara lain. Insya Allah begitu Mas ya. Baik, terima kasih. Ini karena waktu juga terbatas. Insya Allah ini untuk sesi ini kita tutup ya. Moga-moga ada manfaatnya buat teman-teman. Semoga pulang bawa manfaat, bawa ini ya. Untuk beliau juga, insya Allah karena beliau adalah ilmuwan Indonesia. Ini tidak main-main karena tidak banyak ilmuwan Indonesia yang bisa menancapkan namanya di dunia ilmuwan internasional. Jadi kita doakan beliau. Ini dibalik Pak Khairul ada istri Bu Khairul yang hebat juga. Jadi pasti ada ini ya, minta doa juga ke kita insya Allah ya. Itu ya, kita doakan sama-sama tetap sehat, selalu berkarya. Kita juga minta doanya Bapak Ibu. Insya Allah ada tawaran tadi untuk dari Ibu Yayu, kita bisa gabung ditulis di forum Dekapterna. Jadi nanti yang bakat-bakat nulis bisa hubungi kita untuk kita bikin satu buku PPI Jepang. Mungkin itu dari kita. Untuk yang terakhir ada sedikit kenang-kenangan dari PPI. Untuk kalau Bapak bersedia memberikan, ada satu hadiah untuk door prize, cuman Bapak memberikan kuis. Hadiahnya ada satu untuk. Oh gitu, ada satu kuis ya.